Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya dalu puniki sami makempal lungguh kinawasan anakani rasa maring junjungan kaula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon sholawate kula panjenengan sedaya ugi salame panjenengan kula sedaya niki ditampi dening junjungan kaula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, di sini saya awali juga mengingatkan kembali bahwa guru-guru thariqat kita itu dari guru ke guru telah mewajibkan kepada para saliknya untuk selalu membaca sholawat. Saya diperintahkan waktu itu ketika saya menjadi santri mubtadi, santri pemula, sehari minimal 113 itu sehari. Nah, saya berusaha untuk menjalankan. Nah, guru yang pertama saya ini sangat bijaksana sekali. Saya pun disuruh untuk berguru ke thariqat lainnya, juga kepada sesama thariqat. Kemudian saya ke Bendakeret. Nah, alhamdulillah saya diterima oleh Mbak Yai Fakih. Saya di BA, di Talqin, dan alhamdulillah saya disuruh waktu itu oleh beliau disuruh membaca sholawat sehari semalam itu 160. Menurut beliau sholawat yang dibaca 160 ini harus berkualitas, tidak asal membaca dan dibaca. Inilah guru-guru itu selalu mengajarkan kepada kita agar membaca apa saja termasuk membaca sholawat itu harus berkualitas. Nah, dan tentunya 160 ini dalam tatanan menjadi santri tadi. Nah, kemudian saya berguru kembali kepada guru saya di Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, beliau juga sama menyuruh saya untuk membaca sholawat. Berapa? 233. Itu untuk santri pemula, santri pemula. Nah, namanya juga dapat sih dari guru. Karena bagaimanapun juga yang namanya salik ini harus tetap memegang teguh sami'na wa ata'na. Walaupun saya waktu itu dari guru yang pertama, dari guru yang kedua, dari guru yang ketiga, mendapat jumlah yang berbeda-beda, saya berusaha agar dari ketiga guru saya itu saya selesaikan dengan baik, walaupun masih dalam tahap pertama pemula. Kemudian saya disuruh berguru kembali kepada Mbah Kiai Sanusi. Nah, mulai
mengkondisikan waktu saya saat itu untuk selalu membaca sholawat, karena beliau memerintah kepada saya waktu itu. Saya disuruh membaca sholawat dari maghrib sampai jam 6 pagi. Ya Sanusi ya. Beliau ini sangat masyhur. Beliau banyak mengisahkan dalail khairat ya kepada para kiai. Saya disuruh beliau membaca sholawat dari sholat maghrib sampai jam 6 pagi. Saya berusaha, walau kadang kala gagal lagi. Tapi yang namanya juga sami'na wa ta'na sama guru. Punten ya, 4 jam itu kalau kita nggak mengerti sistem duduk yang terbaik, ketika kita takarrub, kita kalah. Pasti kita kalah. Oh, sikile sampai dari cilik-cilik ya. Sesemutan, mendak apa kegajahannya. Terus berapa kali saya gagal, tapi mainnya perintah guru itu tahu. Guru pasti mengukur kekuatan, kemampuan si saliknya. Entah saya tidak bisa menghitung berapa bulan sampai saya bisa membaca sholawat dari jam maghrib sampai 6 pagi. Alhamdulillah, berkat saya silaturahmi lagi kepada beliau, minta restu supaya saya bisa melaksanakan apa yang pada saya. Alhamdulillah, pulang dari sana saya siap-siap, saya adus keramas lah jare wong Cirebon mah. Oke. Tapi kula rada ngalem wak. Pinter. Kula dipai busa ning sore kok. Busa kang empuk kah? Oh, akhirnya alhamdulillah kuat. Tapi lamun dipai busa, masya Allah. Ya namanya juga salik kang ngalem ya. Ngaleman ya. Ngaleman di bahasa Indonesia apa ngaleman? Oh, manja. Oh, gandet. Wah, luwi. Disitulah upaya salik untuk melaksanakan perintah guru. Nah, kemudian ketika saya diajarkan menjadi salik mutawasid, maka jumlah itu bertambah. Menjadi santri kamil, jumlahnya juga bertambah. Sampai menjadi santri kamil, mukamil, jumlahnya makin bertambah. Kenapa waktu itu guru menginstruksikan ke saya ada jumlah? Karena yang namanya juga pemula, kalau nggak dijumlah ya embuh ngaleman. Dau yang setitik ngantuk wis. Ya. Nah, begitulah guru melatih kepada para saliknya. Nah, kemudian ketika pelajarannya berganti, bukan menduduki sebuah metode kesantrian, artinya sudah keilmuan. Waktu itu guru saya mengajarkan kepada saya tentang Muhammadiyah. Di situ diajarkan oleh guru tentang hakikat Muhammad. Hakikat
Muhammad. Ya dari Nur Muhammad sampai Sir Muhammad sampai Ruh Muhammad, semua diajarkan oleh perguruan thariqat di mana saja berada. Nah, karena pengetahuannya itu kepada inti hakikatnya, hakikat beliau manusia teragung, maka sudah pasti sholawat yang akan dimanahkan oleh salik ini akan berbeda dengan salik yang belum mengetahui tentang ajaran Muhammadiyah. Berbeda. Nah, disinilah para saudara, guru-guru dimanapun, thariqat manapun, itu akan mengajarkan tentang hakikat Muhammad. Nah, niki. Nah, ketika seorang salik sampai di pelajaran ini, maka sholawatnya sudah tidak ada jumlah. Tidak seperti ketika salik itu menjadi santri atau menduduki martabat kesantrian, maka terus dan diteruskan sholawat tanpa batas. Nah, sampai kepada akhir hayat si salik itu sendiri. Jadi begitulah kita nanti, bahwa kita terus memperjuangkan diri untuk selalu membaca sholawat, menyampaikan sholawat, sekalian juga salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan waktu yang singkat ini, harap diketahui kenapa kita diwajibkan oleh guru untuk membaca sholawat. Nah, Rasulullah itu binuridati, cahaya yang berasal dari zatnya Allah. Nah, sedangkan kita itu, cahaya kita itu berasal dari siapa? Dari Nur Muhammad. Dengan sholawat yang kita limpah curahkan setiap hari itu, insya Allah faidun nuri, artinya kita akan mendapat percikan dari nurnya Nabi Muhammad. Nah, ini seterek. Jadi semoga saja ketika kita membaca sholawat, kita mendapat percikan. Kalau kita kurang membaca sholawat, tentunya percikan itu kurang. Kita itu sekarang masih duduk dalam kesantrian mubtadi. Kita itu sekarang, kita harus mengakui itu. Artinya keadaan kita sekarang ini masih mudah untuk berbuat maksiat. Tapi hati kita sadar, tapi hati kita masih menyebut illallah, tapi masih berbuat maksiat. Nah, itu kita kedudukan kita masih di situ. Nah, santri mubtadi ini harus terus berjuang agar tiap harinya jangan kalah. Harus terus berjuang. Termasuknya di sholawat. Kalau kita kurang sholawat tiap harinya, pasti
dalam perhitungan kita akan kalah. Kita akan kalah. Dan tentunya kita sangat mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, saudara. Nah, diketahui kembali bahwa Rasulullah ini adalah wasir lisan, sir yang mengalir, sir yang mengalir. Rasa beliau mengalir kepada siapa? Mengalir kepada umatnya yang membaca sholawat. Jadi dengan ini ketika sampean membaca sholawat, harap mengenali ini, harap menyadari itu, ya, ada percikan dari nurnya Rasulullah, ada aliran dari sirnya Rasulullah. Masuknya kemana? Yang membaca sholawat siapa? Sampean. Berarti masuknya kepada kita. Disinilah saudara, dalam pertemuan yang singkat ini, karena berhubung sudah malam, kita diinstruksikan kembali, dihimbau kembali bahwa kita harus mempunyai pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat agar kita jangan kalah di tiap harinya. Atas itu, karena dari guru ke guru begitu, nasab sampean itu dari guru pertama saya, yang turun ke Alban Tani. Beliau menginstruksikan ke saya itu 113 diterima oleh saya, dan malam hari ini diterima juga oleh jenengan semua. Jadi kita mangga nanti kita pegang itu kuat-kuat, kuat-kuat bacalah sholawat minimal 113. Dan ingatlah, ketika membaca sholawat itu ada percikan dari nur Rasulullah, ada sir yang mengalir kepada sir kita. Harus diingat itunya. Nah, inilah yang menurut guru saya, yang ketiga itu, membaca sholawat ini harus berkualitas, tidak asal membaca saja. Nah, ditampih. Alhamdulillahirabbil alamin.